Perkenalkan, nama saya Sadia Raina Dewi, absen 31. Saya Septian Eko Alif Zabar, presensi 32. Saya Solihah Anissa, presensi 33. Saya Yudhistira, presensi 34. Zahrali Adila Farmayati, absen 35. Saya Zulfan Rahmat Maulana, nomor absen 36. Di sini saya akan membahas tentang sederet kasus tawuran antar pelajar di tengah pandemi COVID-19. Di tengah wabah virus corona atau COVID-19 kian merebak di berbagai daerah, sejumlah pemuda justru terlibat aksi tawuran. Tak hanya saling lempar batu, beberapa pemuda di antaranya bahkan kedapatan membawa senjata tajam berupa celurit dan gear motor. Untuk mengantisipasi kejadian serupa tak terulang, polisi meminta para orang tua dan warga untuk ikut berpartisipasi melakukan pengawasan dan pencegahan. Berikut sejumlah kasusnya. Yang pertama ada tawuran pelajar di Sumedang. Aksi tawuran antar pelajar terjadi di Jalan Tol Cisumdawu, Desa Mekarjaya, Kecamatan Sumedang Selatan, Sumedang, Jawa Barat pada Kamis 26 Maret 2020. Mengetahui akan adanya tawuran itu, polisi langsung menerjunkan sejumlah personel untuk melakukan pembubaran. Bahkan 20 pelajar diantaranya berhasil diamankan, berikut dengan senjata tajam yang digunakan seperti celurit dan gear motor. Anggota kami tiba di lokasi tepat waktu, jadi mereka cepat kami amankan. Ini berkat laporan cepat dari masyarakat. Ungkap Kapolres Sumedang AKBP Dwi Indra Laksmana kepada kompas.com pada Jumat 27 Maret 2020. Pelajar yang terlibat tawuran itu diketahui berasal dari Bandung dan Sumedang. Untuk memberikan efek jera, mereka akan dilakukan pembinaan di Mapolres Sumedang. Kami juga telah memanggil orang tua para pelajar dan pihak sekolah. Kami imbau orang tua untuk dapat lebih mengawasi anak-anak selama masa belajar di rumah diberlakukan, kata Indra. Kasus tawuran semasa pandemi tak hanya terjadi di Sumedang. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan pada 27 Maret 2020. Tawuran yang terjadi di Desa Sompe, Kecamatan Sabang Baru tersebut terjadi sekitar pukul 5 sore waktu setempat. Dari informasi yang dihimpun polisi, tawuran ini bermula dari adanya sikap saling ejek antara dua kelompok pemuda di media sosial. Selain dua kasus tersebut, sejumlah pemuda di Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta juga melakukan tawuran. Kejadian tersebut terjadi pada Jumat 27 Maret 2020 dini hari. Kapolsek Palmerah Kompol Supriyanto mengakui bahwa tawuran di daerah tersebut sudah cukup sering terjadi. Ia menambahkan bahwa pelaku tawuran rata-rata adalah anak-anak usia pelajar. Pihaknya berharap adanya partisipasi dari para orang tua dan masyarakat untuk mencegah tawuran kembali terjadi. Berikutnya adalah kasus 2 jenderal polisi hadapi vonis kasus suap Joko Chandra yang kami lansir dari cnnindonesia.com. Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte dan Brigadir Jenderal Prasetyo Utomo bakal menjalani sidang vonis terkait kasus dugaan suap pengecekan red notice dan penghapusan daftar pencarian orang atau DPO atas nama Joko Chandra. Agenda pembacaan putusan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jakarta Pusat. Dalam perkara ini, Napoleon selaku mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri dituntut dengan pidana 3 tahun penjara. Sementara Prasetyo selaku mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri dituntut dengan pidana 2,5 tahun penjara. Selain itu, masing-masing jenderal polisi itu juga dituntut pidana denda sebesar 100 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Napoleon dinilai jaksa terbukti secara sah dan menurut hukum menerima suap sebesar $370 Amerika dari seorang terpidana korupsi hak tagih Bank Bali yaitu Joko Chandra. Sementara itu, Prasetyo dinilai menerima suap sebesar $100.000 Amerika dari Joko Chandra juga. Uang suap ini diberikan melalui perantara seorang pengusaha bernama Tommy Sumardi yang juga merupakan rekan dari Joko Chandra. Uang suap diberikan agar 2 jenderal polisi tersebut membantu penghapusan nama Joko Chandra dari daftar pencarian orang yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Dengan demikian telah terbukti bahwa 2 jenderal polisi tersebut mengingkari kewajibannya sebagai seseorang yang seharusnya menjaga keamanan dan ketertiban negara dengan membantu seorang buronan dan lebih-lebih menerima suap dari buronan tersebut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sederet kasus tentang kawanan begal di bawah umur. Polisi meringkus sejumlah kawanan begal sadis yang kerap beraksi di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Ironisnya, 6 dari 9 pelaku yang ditangkap masih berusia di bawah umur. Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Hendra Gunawan, Selasa 24 Agustus 2021 berhasil menangkap 9 pelaku. 3 pelaku lain masih dalam pengejaran atau DPO. Menurutnya, para pelaku selalu beraksi menggunakan senjata tajam dan tak segan-segan melukai korbannya bila melawan. Modus para pelaku yakni dengan memepet sepeda motor korban sambil mengancam menggunakan senjata tajam. Korban diancam dengan celurit sehingga ketakutan, kemudian sepeda motor korban dibawa pelaku. Kawanan begal sadis tersebut diketahui beraksi di wilayah berbeda. Pembegalan pertama terjadi di Jalan Raya Pertamina, Desa Buni Bakti, Bebelan, pada Kamis 17 Juni 2021. Dari kejadian ini, polisi mengamankan 4 orang pelaku, yakni HR, 17 tahun, RS, 16 tahun, MA, 15 tahun, dan serta AR, 20 tahun. Pada kasus ini masih terjadi aksi kedua dan ketiga, yang masing-masing dilakukan di Desa Sukarukun pada 30 Juni 2021 dan Desa Sumbersari pada Senin dini hari 5 Juli 2021. Terdapat 3 pelaku yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dan 1 orang masih berada dalam pengejaran. Mirisnya, dari keempat pelaku tersebut semuanya masih berada di bawah umur, yakni berkisar 16-17 tahun. Ini menunjukkan adanya krisis mental pada anak muda zaman sekarang. Menurut kesaksian korban diancam menggunakan celurit oleh keempat pelaku sehingga meninggalkan motornya dan lari ke tengah sawah. Motor yang dibawa kabur oleh pelaku kemudian dijual kepada Ricky yang sekarang masih berada dalam pengejaran seharga 2,5 juta rupiah dan kemudian hasilnya dibagi rata. Korban yang langsung melapor kepada pihak kepolisian Pebayuran dan petugas pun berhasil meringkus beberapa pelaku dengan barang bukti celurit yang biasa digunakan untuk menjalankan aksi mereka. Karena pelanggaran tersebut, para pelaku akhirnya dijerat dengan pasal nomor 365 KUHP tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman selama 12 tahun penjara.